saya dari mahasiswa Kadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai naratif teks. Oke, tanpa menunggu terlalu lama, mari kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, naratif teks. Apa itu naratif teks? Naratif teks adalah sebuah karya atau sebuah cerita yang mana kebenarannya itu masih belum bisa dipastikan. Jadi ini adalah is an imaginable stories to yang bertujuan untuk entertain people. Jadi naratif itu tujuannya untuk entertain, menghibur ya. Kebanyakan naratif teks itu cerita-cerita yang lucu dan menghibur. Selanjutnya yaitu macam-macam naratif teks. Macam-macam naratif teks. Yang pertama ada personal experience. Apa itu personal experience? Personal experience adalah pengalaman dari diri kalian sendiri. Ketika kalian menceritakan pengalaman diri kalian sendiri, itu adalah sebuah bentuk naratif teks. Selanjutnya ada fairy stories. Fairy stories itu apa? Fairy stories adalah cerita yang berhubungan dengan makhluk-makhluk yang imajinasi, gitu. Seperti peri, terus ada apa lagi? Monster dan lain-lainnya. Jenis naratif teks selanjutnya yaitu adalah fable. Fable adalah cerita yang mana karakternya itu terdiri dari hewan-hewan, animals. Contoh dari fable sendiri ada si kancil. Oke. Selanjutnya ada legends atau legenda atau mitos. Ini adalah salah satu jenis naratif teks. Contoh dari legenda adalah Sangkuriang. Terus ada horror stories. Ini merupakan cerita-cerita horor. Di dalamnya termasuk cerita kuntilanak atau yang lain-lain ya. Terus ada adventure, petualangan. Contoh dari naratif teks jenis yang petualangan ada The Adventure of Tintin. Oke, yang terakhir ada historical, yaitu naratif teks yang jenis yaitu dari cerita sejarah. Sini bisa sejarah zaman dahulu, misal sejarah Wali Songo. Oke, ini dia jenis-jenis naratif teks. Selanjutnya yaitu karakteristik naratif teks. Karakteristik of naratif teks. Ciri-ciri dari naratif teks ini, yang pertama, use past tense. Apa itu past tense? Past tense adalah struktur kalimat yang mana dia menceritakan tentang masa lalu. Oke, ciri-ciri yang kedua adalah adanya verb of time, keterangan waktu. Biasa kalau misal di naratif teks pasti ada once upon a time atau one day dan lain-lain ya. Selanjutnya ada time conjunction yang mana diantaranya ada when, then, suddenly dan lain-lain. Selanjutnya pasti ada spesifik karakter. Spesifik di sini yang dimaksudkan adalah spesifik, jadi tidak general, merujuknya pada nama langsung gitu. Jadi contoh ada Cinderella, Jaka Tingkir dan lain-lain ya. Selanjutnya ada action verb. Untuk action verb ini dia opsional, boleh ada boleh tidak ya. Contoh dari action verb adalah walk, terus fight, and etc. Terus ada direct speech atau ucapan langsung dari tokohnya. Ini juga opsional. Biasanya ditandai dengan ada tanda petik 2 di sini. Oke.
Selanjutnya adalah kita akan belajar structure dari naratif teks. Untuk membuat naratif teks kita harus tahu apa saja bagian-bagian dari naratif teks. Yang pertama ada orientation. Orientation di sini adalah opening paragraph. Opening paragraph yang menceritakan background dari cerita tersebut. Dan jadi sebelum ada cerita kita harus menyebutkan dahulu background dari cerita tersebut dan pemeran-pemeran yang ada di dalamnya gitu ya, introducing karakter, intro. Setelah orientation selesai, selanjutnya adalah complication. Complication di sini adalah dimana mulai timbul masalah pada cerita, mulai ada intrik di dalam cerita. Ini adalah fase complication. Setelah fase complication ada resolution. Resolution adalah fase di mana problems ini, masalah-masalahnya diselesaikan. Jadi di resolusi ini mulai ada problem solving gitu. Selanjutnya yang terakhir ada coda. Ini opsional, boleh ada atau tidak. Coda di sini adalah lesson, nilai-nilai from the story. Lesson from the story. Oke, untuk naratif teks sendiri endingnya itu bisa jadi dua ya. Bisa happy ending atau sad ending. Ketika membuat naratif teks, kalian harus memutuskan akan membuat ending yang seperti apa gitu. Selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi structure dalam naratif teks. Sehabis ini saya akan memperlihatkan satu jenis naratif teks. Nanti kita coba identifikasi bagian mana yang orientasi, bagian mana yang komplikasi, bagian mana yang resolution, dan bagian mana juga yang merupakan coda gitu ya. Selanjutnya akan saya tampilkan naratif salah satu jenis naratif teks. Oke, ini adalah salah satu contoh jenis naratif teks. Bisa dilihat di paragraf yang pertama ya. At a time when Majapahit Kingdom controlled the land of Java, there lived a young man who would later play an important role in the spread of Islam in Nusantara. The young man named Lokajaya, son of the Duke of Tuban, one of the district in the Kingdom of Majapahit. Bisa kalian tebak apakah ini bagian dari struktur yang apa? Oke, benar. Ini adalah struktur orientation atau pembukaan. Ini adalah fase di mana ceritanya diperkenalkan dengan karakter-karakternya dan juga backgroundnya. Karakternya yaitu ada Lokajaya dan ayahnya yaitu Duke of Tuban, Adipati Tuban, serta backgroundnya ada di masa kerajaan Majapahit, Kingdom of Majapahit gitu ya. Background ceritanya ini tempatnya di Tuban begitu. Oke, lanjut ke paragraf yang kedua. As a son of a duke, Lokajaya's life should be prosperous because of the abundance of wealth. But it all cannot eliminate Lokajaya's anxiety about social gap that occurred around him. The rich lived in seemingly endless wealth, and the poor who lived in miserable deficiency. Lokajaya was thinking endlessly about the problems that happened to his people. Bisa kalian pahami ya? Ini sebagai putra raja, hidup Lokajaya seharusnya sejahtera karena ayahnya kaya raya begitu ya. Tapi itu semua tidak menjadikan pikiran Lokajaya itu tenang. Lokajaya itu berpikir tentang adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Yang kaya hidup semakin kaya, yang miskin juga hidup dalam sangat kekurangan. Lokajaya ini tidak henti-hentinya memikirkannya. Ini di sini di paragraf kedua ini masuk ke struktur yang complication, di mana awal mula problematika muncul begitu. Problemnya muncul yaitu kegelisahan Lokajaya terhadap kesenjangan sosial yang ada di sekitarnya begitu ya. Selanjutnya untuk paragraf ketiga ya, bisa dibaca sendiri until finally sampai yang depur itu. Di situ menceritakan bahwa Lokajaya akhirnya memutuskan untuk menjadi perampok. Tapi dia merampok bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dia merampok suplai panganan dari yang kaya begitu ya, untuk dibagikan kepada yang miskin.
gitu. Setelah itu Lokajaya menghabiskan hari demi harinya untuk merampok hasil bumi dan memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Paragraf selanjutnya masih merupakan bagian dari complication, di mana mulai timbul masalah ketika Lokajaya berniat untuk mencuri tongkat dari seorang kakek tua, di mana kakek tua tersebut ternyata merupakan Sunan Bonang, salah seorang wali dan ulama yang menyebarkan agama Islam di sekitar Pulau Jawa itu ya. Paragraf selanjutnya, knowing that he met a very wise person, dan selanjutnya itu bisa dibaca, masih termasuk ke dalam complication juga, di mana dia sudah hampir masuk ke resolusi, di mana ini Lokajaya berniat untuk berguru kepada Sunan Bonang. Masih lanjutan dari paragraf yang sebelumnya, di mana Sunan Bonang sebelum menerima Lokajaya sebagai muridnya, dia melakukan sebuah tes begitu untuk menguji seberapa besar niat dari Lokajaya. Lokajaya diperintahkan untuk menjaga tongkatnya di sebuah sungai begitu sampai dengan Sunan Bonang kembali. Paragraf yang terakhir, after meditate for about 3 years, sampai dengan the land of Java, bisa dibaca sendiri, itu merupakan fase resolusi atau problem solve gitu. Ini menceritakan bahwa setelah bermeditasi selama 3 tahun, akhirnya Sunan Bonang kembali ke sungainya untuk mendapati bahwa Lokajaya sedang menjaga tongkatnya seperti yang diperintahkan, sampai tubuh Lokajaya itu dipenuhi oleh lumut karena 3 tahun lamanya dia tetap berada dalam posisi duduknya begitu. Setelah itu dia diterima sebagai murid Sunan Bonang dan melanjutkan penyebaran Islam di Pulau Jawa begitu ya. Berakhirnya cerita ini berarti menandakan bahwa bagian koda atau nilai-nilai ini tidak dicantumkan di dalam cerita tersebut karena seperti yang saya katakan tadi, bagian koda itu opsional. Nah, misalkan dari cerita tadi bisa kita simpulkan sendiri nilai dari ceritanya, yaitu walaupun niat kita baik, kita ingin berbuat baik, tapi kalau cara yang kita lakukan itu salah, tetap saja kita berdosa. Seperti saat Lokajaya atau Sunan Kalijaga membantu mereka yang miskin dengan merampok persediaan pangan dari yang kaya begitu, walaupun niatnya baik untuk membantu sesama, tapi beliau tetap salah karena mendapatkan bantuannya dengan cara mencuri gitu. Gimana teman-teman? Sudah merasa tercerahkan mengenai materi naratif teks pada hari ini? Untuk selanjutnya, saya minta kalian untuk membuat salah satu contoh teks, naratif teks. Bisa berupa yang tadi ada personal experience atau fairy stories atau fable atau bahkan adventure gitu. Dan kalian bikinnya berdasarkan kaidah struktur yang tadi saya sudah sampaikan. Ada orientasi, ada orientation, terus ada juga complication. Setelah complication ada resolution. Terus yang terakhir kalian bisa mencantumkan juga bagian koda. Oke, apabila kalian sudah selesai membuat teks naratif ini, kalian bisa mengirimkan naratif teks kalian ke email saya, saifullah@gmail.com ya. Nanti saya akan beri feedback mengenai naratif story yang sudah kalian buat. Silakan bisa dikirim, nanti segera saya kasih feedback gitu. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.